teman-teman pemuda sekalian, saya kebetulan hari ini baru 1 tahun dipercayakan oleh pemuda di Papua sini sebagai ketua KNPI. Masa jabatan kami nanti akan ada sampai tahun 2025. Seperti yang disampaikan tadi oleh beliau bahwa saya sudah ada di sini, tidak ada rencana dalam pikiran saya untuk kembali ke atas. Kami di Pemuda KNPI sudah bentuk karateker dan sudah tunjuk teman-teman pengurus di 3 provinsi yang baru. Di sana juga ada teman-teman pengurus yang ada dari provinsi sini yang sudah kita bentuk untuk siap lakukan konsolidasi organisasi di daerah Pemekaran. Jadi saya juga akan tetap di sini dengan semua keluarga teman-teman pemuda untuk ada sama-sama tetap di Provinsi Papua. Yang ingin saya sampaikan buat teman-teman pemuda sekalian, kita sedang berada di daerah di luar dari tempat asal kita. Ketika kita berada di luar seperti begini, seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan, hari ini penting sekali kita melakukan introspeksi diri, bagaimana melihat kehidupan kita ada di sini. Kita tidak mungkin kembali lagi ke daerah kita. Untuk itu teman-teman sekalian, persatuan itu adalah kunci. Persatuan kita pemuda itu kunci. Tidak bisa kita ganti dengan cara lain. Cara apapun tidak bisa. Teman-teman harus jaga kekompakan. Teman-teman harus bersatu. Itu satu-satunya cara kita untuk bisa mempertahankan hidup di daerah ini. Yang berikut saya ingin sampaikan buat teman-teman, karena hari ini sudah ada pertemuan bagus. Jangan sampai pertemuan ini jadi pertemuan terakhir. Kita harus mulai lagi. Teman-teman di Kerom sini berpikir, berdiskusi, bentuk wadah. Bentuk wadah pemuda di sini. Dari berbagai latar belakang denominasi tadi, dari berbagai latar belakang suku tadi, mulai dari Puncak Jaya, Tolikara, Lanijaya, Wamena, harus bentuk satu wadah pemuda. Tidak boleh ditunda. Saya siap bantu, dampingi teman-teman. Saya ada di Jayapura setiap hari. Ada teman-teman di sini juga yang biasa kontak dengan saya. Kita harus bentuk satu wadah ikatan yang bisa menghimpun kita. Untuk apa tujuannya? Supaya di dalam wadah ini setiap waktu kita punya ruang diskusi untuk saling terhubung. Terus yang berikut, melalui wadah yang nanti dibentuk juga, kita bisa mengidentifikasi kira-kira teman-teman pemuda kita yang ada di misalnya di Arso 4, Arso 3, Arso 2, atau misalnya di Alang-Alang sini. Kira-kira teman-teman kita ada dalam kondisi seperti apa, atau kemudian mereka memang ada sedang mengalami persoalan apa. Itu bisa kita identifikasi karena kita punya organisasi. Terus kemudian ketika kita mengorbitkan teman-teman pemuda nanti ke organisasi di luar seperti yang hari ini saya di KNPI. Di KNPI teman-teman kita tidak bisa bawa satu-satu orang, harus punya wadah baru bisa berhimpun di dalam KNPI. Nah, kita di sini teman-teman kalau bentuk wadah, kita bisa rekomendasikan untuk masuk gabung di KNPI Kerom. Supaya ke depan kita punya kader-kader pemuda dari sini, dari dalam wadah pegunungan ini, kita bisa orbitkan juga muncul di organisasi KNPI, khususnya di Kabupaten Kerom. Karena kita ada di luar, yang paling penting sekali kita akan hidup berdampingan dengan orang-orang lain di sekeliling kita. Nah, tantangan kita hari ini tuh teman-teman pemuda, perhatikan baik-baik. Kita butuh sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi yang sekolah tadi disampaikan oleh Bapak Wakil tadi, yang sekolah betul-betul. Kita tidak ada di zaman dulu lagi, di zaman saat ini. Hanya dengan ilmu pengetahuan kita bisa bersaing dengan saudara-saudara kita dari tempat lain. Jadi tidak ada cara lain orang-orang tua sekalian. Kami mohon dengan hormat, perhatikan adik-adik di rumah. Kalau ada tinggal-tinggal di rumah, suruh pergi ke sekolah. Kalau ini di tempat kita, di kampung kita, kita tidak ada masalah kalau mereka tidak sekolah. Tapi di daerah lain seperti begini, penting sekali untuk anak-anak kita, teman-teman kita, adik-adik kita itu pergi ke sekolah. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kita sedang berhadapan di luar seperti begini, tidak ada kebijakan-kebijakan khusus untuk memproteksi kita. Ketika orang berbicara tentang kita harus prioritas UAP, orang akan bilang yang lain, kamu punya provinsi di mana? Makanya pendidikan itu tidak boleh diabaikan. Teman-teman tolong perhatikan
Kita butuh pendidikan karena dengan cara itu kita bisa bersaing dan bertahan di sini. Tadi sudah disampaikan banyak. Saya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman pemuda, kita bentuk wadah karena persekutuan seperti begini jangan hanya terjadi di satu kali seperti begini. Dan ini jangan jadi pertemuan pertama saja, tapi kami ingin pertemuan seperti begini berkelanjutan. Dan baru kali ini saya harus sampaikan di KMP Provinsi, ini baru yang pertama kami hadir di Kerom. Kerom jadi contoh untuk Kabupaten Jayapura, di kabupaten lain di seluruh Papua, di daerah-daerah pemekaran. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah mengundang kami. Saya juga sengaja hadir sendiri ke sini karena saya berpikir apa yang dilakukan di Kerom sini itu yang sama akan kita dorong di daerah-daerah lain. Karena ini contoh yang baik, contoh untuk bagaimana saling menjaga kita dengan kita sendiri begitu. Jadi ini hal yang baik yang saya pikir akan kita diskusikan juga kita lakukan di Kabupaten Jayapura, di kabupaten-kabupaten lain. Tapi kita harus lakukan dalam bentuk konkret, bentuk wadah untuk bisa saling menjaga dan memperhatikan satu dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Permohonan maaf kami kalau ada yang kurang. Tuhan berkati kita semua.